atas semua petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kita, dan atas kesempatan kita untuk masih merasakan waktu-waktu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk ibadah-ibadah. Dan kita berharap mudah-mudahan waktu yang telah diberikan Allah tambahkan keberkahan-keberkahannya, sehingga setiap melewatinya kita bertambah kebaikan demi kebaikan. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang tidak ada tanding, tidak ada banding dalam memberikan contoh dalam kebaikan. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita bisa mencontoh, walaupun tidak bakal sempurna, walaupun tidak akan sempurna, tapi ini adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan cinta itu kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwani fillah dirahmati Allah, yang insyaallah juga pada hari ini kita melanjutkan jadi kajian kita tentang dirasat fil fikri Islam, kitab dasar-dasar pemikiran di dalam Islam, dan kita sudah sampai pada bahasan Islam dan wanita. Pada bahasan wanita adalah kehormatan yang harus dijaga. Sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa di dalam Islam kedudukan wanita ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Artinya Islam tidak sama sekali pernah untuk mendiskriminasi adanya laki-laki dan wanita, tapi lebih kepada adanya laki-laki dan wanita ini adalah ditujukan untuk melengkapi satu sama lain dan berkompetisi dalam kebaikan. Dan kompetisinya pun tidak dibangun antara gender, tapi kompetisinya ini dibangun antara masing-masing gender, bukan antar gender ya. Artinya bagi wanita ada usahanya sendiri dan bagi laki-laki ada usahanya sendiri, sehingga laki-laki tidak pernah diperbandingkan dengan wanita dan wanita tidak pernah diperbandingkan dengan laki-laki. Maka tidak ada alasan sama sekali untuk Islam itu memunculkan hal-hal seperti feminis. Karena feminis itu justru ide dasarnya adalah memperbandingkan antara laki-laki dan wanita, di mana perbandingan ini ya tidak akan pernah adil. Karena kenapa ya? Tidak apple to apple. Karena wanita dan laki-laki ya berbeda secara penciptaan, berbeda secara fungsi, dan tentunya juga berbeda secara hukum. Nah, maka kita akan membahas tentang wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga. Bagaimana Islam mensyariatkan untuk menjaga kehormatan wanita? Ini pertama diantaranya adalah satu, Islam menetapkan adanya dua kehidupan bagi wanita. Jadi artinya Islam membagi dua kehidupan itu bagi wanita, yaitu dinamakan dengan kehidupan khusus atau hayatul khas, yaitu adalah kehidupannya di dalam rumah, ini bersifat sangat pribadi sekali, dan kehidupan umum atau hayatul ammah, yaitu adalah kehidupan keumumannya di luar rumah. Dalam kehidupan umum, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Misal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal jariyata", sesungguhnya jariyah ini adalah wanita muda ya. Jadi innal jariyata, gadis kalau bahasa Indonesianya. Innal jariyata idza hadanat lam yaslah. Ketika dia sudah hadonat, ketika dia sudah haid, yaitu adalah keluar darahnya, lam yaslah, maka dia tidak diperbolehkan ayyura, untuk kelihatan, untuk diperlihatkan, ayyura, untuk diperlihatkan, minha, daripadanya, illa wajhuha wa yadaha ilal mafsil, yaitu tidak diperlihatkan kecuali wajahnya dan juga tangannya ilal mafsil, yaitu adalah pada fasalnya. Fasal itu adalah pergelangan tangannya. Jadi artinya kalau seandainya tangan itu adalah semua tangan dari ujung jari sampai dengan lengan, itu adalah tangan. Tapi kalau seandainya bahasa fikih itu kan harus detail. Karena bahasa fikih harus detail, berarti ini adalah mafsil. Mafsil adalah fasal. Fasalnya adalah pergelangan tangan. Nah, maka tidak boleh seorang wanita terlihat kecuali wajah dan pergelangan tangan. Kalau gitu batas wajah apa? Menurut para ulama, batas wajah itu sudah jelas, yaitu adalah yang menghadap ke depan, yaitu adalah yang menghadap kepada orang, dibatasi oleh tempat tumbuhnya rambut, itu adalah wajah. Kalau bagi laki-laki, jenggot juga termasuk. Kalau bagi wanita, wanita kan nggak punya jenggot. Nah, jadi sampai kemudian batas itu, kemudian masih dianggap dengan wajah gitu ya. Lalu bagaimana dengan di bawah telinga? Itu juga wajah termasuk, makanya telinga harus ditutup wanita gitu kan ya, karena telinga tidak termasuk dengan wajah, jadi juga tidak boleh terlihat gitu ya. Jadi kalau gimana kalau ada kerudung Nusantara, Ustaz? Nggak ada cerita itu ya. Artinya sudah jelas ini adalah wajhuha. Ini adalah mengucapkan Rasulullah, berarti wajahnya definisinya orang Arab.
bukan definisinya orang Indonesia yang katanya kalau diselempangin kerudung aja boleh karena kerudung gaya Indonesia. Enggak, segi bahasa sudah salah. Lalu kemudian wayadaha ilal mafsil, dan kemudian tangannya sampai kepada fasalnya, sampai kepada pergelangan tangannya. Beda kemudian dengan wudhu. Kalau wudhu kita mendapatkan dalil dari Al-Quran, dia membasuh tangan sampai batas marofik. Sampai batas marofik itu adalah sampai batas mirfak. Mirfak itu adalah tunggal daripada marofik. Mirfak itu berarti sampai siku. Jadi kalau misalnya wudhu, yaitu sampai siku, dari tangan sampai ke siku. Nah, berarti sikunya juga harus terbasuh. Karena kalau seandainya disebutkan sampai satu titik, berarti keseluruhannya juga termasuk. Berarti kalau misalnya sikunya nggak terbasuh, ya berarti tidak sah wudhunya. Kan gitu kan ya. Jadi itu adalah tentang fikih terlihatnya sampai di mana. Di dalam Al-Quran juga sama. Kata Allah di dalam Al-Quran bahasanya illa ma dhahara minha. Itu adalah semuanya harus ditutup illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak daripada wanita itu. Apa yang biasa tampak daripada wanita itu? Lah ini, wajhuha wa yadaha ilal mafsil, yaitu adalah wajahnya dan juga kedua tangannya sampai batas pergelangannya. Yang kedua, yang pertama yang disebutkan kehidupan khusus itu adalah kehidupan di mana wanita itu melaksanakan aktivitas-aktivitas kesehariannya secara umum. Misalnya contoh, memasak, mengasuh anak, melakukan semua aktivitasnya. Nah, kalau di dalam hayatul khas, ini wanita tidak perlu pakai jilbab. Lah kenapa? Karena jilbab itu hanya digunakan ketika di luar rumah. Ketika di luar hayatul khas, itu pakai jilbab. Jilbab itu apa? Ada yang mau lewat? Sorry. Jadi jilbab itu apa? Di dalam Al-Quran itu pakaian wanita itu ada tiga ya. Yang pertama adalah pakaian rumah atau yang disebut dengan as-saub. As-saub ini adalah pakaian-pakaian yang biasa dipakai di rumah. Misal contoh, kalau seandainya perempuan pakai di rumah, itu disyariatkan pakaian-pakaiannya itu ya pakaian-pakaian yang biasa tapi tidak membuka aurat-aurat yang bersifat khusus. Jadi gini, wanita itu ada aurat umum, ada aurat khusus. Dari mana taunya? Ya kalau seandainya aurat umum itu yang dinamakan di dalam Al-Quran sebagai mahaluzinah, gitu ya. Jadi yang dinamakan Al-Quran sebagai mahaluzinah. Mahalu itu tempat, zinah itu perhiasan. Artinya mahaluzinah itu tempat-tempat di mana perempuan-perempuan memakaikan perhiasan di situ. Misalnya contoh gelang, itu kan pakai perhiasan di gelang, ini, leher, gitu kan ya. Kalung misalnya, apalagi misalnya anting-anting, itu kan mahaluzinah. Gelang kaki, itu juga mahaluzinah. Maka kalau orang Arab itu jalan bunyi-bunyi semua walaupun dia pakai kerudung, nah itu berarti di dalamnya pakai perhiasan. Bukan zina ya, zinah. Ya. Jadi kalau zinah itu perhiasan, kalau zina itu beda lagi. Nah, jadi kalau seandainya mahaluzinah ini masih boleh dilihat. Maka kalau ahwat-ahwat di rumahnya dengan jamaah ahwat-ahwat, boleh nggak misalnya pakai misalnya daster, boleh-boleh saja. Karena yang terlihat masih mahaluzinahnya. Tapi kalau pakai misalnya contoh tank top atau pakai hot pants itu nggak boleh. Lah kenapa? Karena auratnya sudah sampai pada aurat-aurat yang bersifat besar, gitu ya. Sehingga tetap tidak boleh, gitu kan? Walaupun dengan jamaah wanita, lo nggak boleh, iya, karena itu sudah masuk aurat-aurat yang bersifat khusus. Tapi kalau misalnya dia di rumah, dia misalnya menutup baju yang terlihat cuma mahaluzinahnya, itu masih boleh. Yang bolehnya kalau gitu pakai hot pants, tank top sama siapa? Sama suami, itu nggak apa-apa. Karena suami punya keistimewaan yang tidak didapatkan bahkan oleh ayah, gitu ya. Itu yang pertama, atau pakaian rumah. Nah, ketika seseorang wanita ini keluar daripada rumahnya, baru kemudian as-saub itu ditutupi dengan dua pakaian lagi. Yang pertama yang namanya kerudung atau khimar, yang kedua yang namanya jilbab. Kerudung itu ada di mana? 24:31. Nah, itu adalah ketika dia pergi dari hayatul khas kepada hayatul ammah. Maka dia memakai pakaian luar. Pakaian luar itu apa? Kerudung dan jilbab. Misalnya di dalam surat 24 ayat 31 apa namanya? Wa kullil mu'minat ayakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka kemudian perintahkanlah wanita-wanita itu apa? Tundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, dan mereka haruslah menutupkan juyubnya dengan khimar-khimarnya. Artinya khimar itu menutupi juyub. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, surat Al-Ahzab 59, di mana Allah kemudian mengatakan kul ya ayuhan nabiyyu
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayutnina 'alaihinna min jalabibihinna. Maka wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan orang-orang perempuan yang beriman bahwa mereka harus mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke dalam tubuh-tubuh mereka. Nah, maka ini adalah namanya jilbab. Jadi kalau seandainya seorang wanita di rumah, dia pakai as-saub, ketika keluar daripada rumahnya, maka dia pakai jilbab. Jilbab itu dipahami oleh orang Indonesia namanya mukena. Nah, makanya mukena itu harusnya dikenakan ya setiap waktu. Walaupun nggak harus begitu bentuknya gitu kan ya. Tapi kalau orang Indonesia kan sadar betul ya bahwa pakaian mereka sehari-hari itu tidak cocok untuk sholat. Makanya mereka punya mukena. Kalau di Arab ada mukena atau tidak? Ada mukena nggak kalau di Arab? Nggak ada mukena. Nah, kenapa nggak ada mukena? Karena pakaiannya sudah sah untuk sholat. Nah, tapi kalau orang Indonesia pakaiannya misalnya nggak sah untuk sholat, makanya dia pakai mukena. Kalau dia sudah sah, nggak perlu lagi pakai mukena. Contoh misalnya istri saya ketika istri saya sholat di Sleepy gitu kan ya, pernah sholat nggak pakai mukena, bajunya hitam-hitam. Setelah selesai sholat ditegur sama ibu-ibu, kamu ini sholatmu ini aliran mana? Kok kamu nggak pakai mukena? Dan kamu tuh bajunya hitam-hitam, saya tuh nggak khusyuk ketika melihat kamu sholat gitu kan ya. Kamu ini aliran mana? Kok kamu nggak pakai mukena? Nah, tapi setelah ibu itu marah-marah, protes, kemudian kekeh, setelah itu dia buka mukenanya gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Auratnya kelihatan kan gitu kan ya. Nah, jadi ini orang-orang Indonesia memandang mukena itu adalah pakaian sholat. Padahal tidak. Itu adalah pakaian wanita keluar rumah. Gitu kan ya. Itu namanya jilbab tadi yang diulurkan dari atas sampai ke bawah. Jilbab ada banyak pengertian, tapi tidak ada perbedaan para ulama bahwa jilbab itu wajib. Ya, ada banyak pengertian. Sudah saya sampaikan kemarin, bagi Ibnu Abbas, jilbab adalah seperti sebuah milhafah, seperti sebuah selimut. Yang selimut itu dipakaikan di atas kerudung. Jadi menurut Ibnu Abbas, dari pakaian rumah, kemudian pakai kerudung dulu, baru kemudian ditutupi dengan jilbab. Jilbabnya seperti apa? Seperti selimut, kalau Anda selimutin kalau lagi kedinginan terus dipegang di tengah. Nah, itu seperti jilbab, seperti itu. Jadi dari atas sampai ke bawah tuh sama semua pakaiannya. Jadi seperti gagak kalau dalam hadis. Menurut imam-imam yang lain, jilbab tidak dimaknai seperti itu. Misal, jilbab dimaknai sebagai izar, pakaian longgar seperti terowongan yang tidak transparan. Itu juga makna jilbab. Jadi jilbabnya dipakai, baru kemudian kerudungnya menutupi dada. Seperti yang teman-teman pakai sekarang. Itu pun juga betul, karena termasuk definisi daripada jilbab. Yang nggak ada adalah perbedaan ulama bahwa jilbab kerudung itu wajib. Maka ketika di hayatul khas, perempuan-perempuan ini bebas. Tapi di hayatul ammah, dia wajib mengenakan pakaian keluar rumah. Namanya jilbab dan kerudung. Makanya di dalam Islam, arsitektur Islam tuh khas juga. Misal contoh, di Turki, itu adalah yang memang terakhir kehidupan Islam ada di sana. Itu ada di dalam rumah itu, ada yang namanya ruang tamu, ada yang namanya hurem. Nah, hurem ini adalah tempat khusus bagi wanita. Jadi kalau misalnya kita aktivitas di ruang tamu, wanita terpisah sama sekali, nggak kelihatan. Jadi istrinya ya di dalam gitu kan ya, aktivitas laki-laki di luar. Persis seperti di zaman Rasul juga ada seperti itu. Jadi ada tempat transitnya, ada salon namanya. Salon itu bahasa Indonesia ya? Kita kira bahasa Indonesia. Salon itu dari bahasa Turki. Salon itu artinya ruang depan, ruang tamu, itu salon. Jadi ada salonnya, ada tempat dalamnya, ada tempat huremnya, ada tempat khususnya. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara hayatul khas dan hayatul am. Gitu ya. Jadi ini adalah tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Lah kenapa? Ya karena yang namanya yang mulia itu kan nggak semua orang bisa melihat, nggak semua orang bisa untuk menyaksikan. Kalau misalnya dia keluar rumah dengan pakaian jilbab, ya semua orang boleh melihat. Tapi ketika dia sudah menampakkan tempat perhiasannya, ya tidak boleh. Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, Islam melarang wanita melakukan perjalanan safar panjang seorang diri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira masirata yaumin walailin illa wa ma'aha mahramin laha. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan kepada hari akhir melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya. Yang dimaksud satu hari satu malam, para ulama sudah sepakat 24 jam. Ya, jadi kalau 24 jam itu sudah harus ada mahramnya. Yang dimaksud dengan mahram siapa? Yang dimaksud dengan mahram adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi. Jelas ya? Jadi kalau ada yang minta foto, Ustadz minta foto dong cewek-cewek. Oh sorry mbak, harus ada mahramnya. Lah ini saya bawa mahram kok, cewek. Paham ya? Saking nggak ngertinya orang-orang Indonesia tentang mahram. Pikirnya mahram itu temen gitu ya. Mahram itu adalah artinya yang haram untuk dinikahi. Siapa saja yang haram untuk dinikahi? Bapakmu itu haram untuk dinikahi bagi perempuan.
adikmu itu haram untuk dinikahi, anakmu itu haram untuk dinikahi, siapa lagi misalnya, kakekmu itu haram untuk dinikahi gitu kan ya, pamanmu itu haram untuk dinikahi, mahram juga, sepupu tidak termasuk mahram. Jelas ya? Kalau adik saya masih kecil gimana? Mahram bukan? Mahram tapi tidak sempurna karena akalnya belum balik. Contoh misalnya kayak misalnya si Zaga seumur segitu itu belum dianggap mahram. Lah kenapa? Karena dia kan masih segitu, mas ada yang mau nikahi segitu kan gitu kan ya? Itu kan nggak mungkin. Nah, mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi, yang sudah berakal. Nah itu baru mahram. Maka kalau perempuan berpergian lebih daripada 1 hari 1 malam, maka dia harus ditemani oleh mahramnya. Lalu bagaimana kalau seandainya saya kuliah? Kayak dulu misalnya saya kuliah dari Jakarta ke Jogja, itu kan lebih daripada 1 hari 1 malam, jaraknya jarak safar. Lalu bagaimana saya kuliah di Jogja? Apakah saya melakukan keharaman? Nah ini untung ada fatwa-fatwa yang lain. Ada fikih-fikih yang lain ketika dibahas tentang perjalanan wanita. Oke, jadi gini ya ceritanya ya. Kalau kita membahas tentang fikih, maka kita membahas tentang perbedaan pendapat. Kalau kita membahas tentang perbedaan pendapat, maka ada ruang di mana ulama-ulama memberikan kita pilihan-pilihan ketika ada kondisi-kondisi yang berbeda. Contoh, tentang safar ya. Tentang safar, ulama terbagi 2. Tentang safarnya ada 3. Ada safar yang untuk biasa-biasa saja, contoh misalnya rekreasi, jalan-jalan, apalagi misalnya tamasya, apalagi ya segala macam lah yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan hidup ya, itu yang pertama. Yang kedua rekreasi, perjalanan yang bersifat sunnah, artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Mengunjungi teman, umroh gitu kan ya, kalau yang memandang bahwa umroh adalah sebuah ibadah yang sunnah. Yang ketiga, perjalanan yang bersifat wajib. Contohnya perjalanan haji. Itu perjalanan bersifat wajib. Nah, bagi para ulama, kita bahas dulu perjalanan yang bersifat wajib. Ini ada 2 perbedaan. Ada yang memperbolehkan ada yang mengharamkan secara mutlak bahwa wanita berjalan tanpa mahram. Ada yang memperbolehkan dengan syarat. Dalilnya, bagi orang-orang yang mengharamkan secara mutlak, ulama-ulama yang mengharamkan secara mutlak, barusan kita baca tadi. Tidak halal bagi wanita yang sudah balik, dia berpergian, apalagi yang belum balik ya, dia berpergian lebih daripada 1 hari 1 malam tanpa mahram. Itu sudah jelas, tidak halal. Itu bagi yang tidak memperbolehkan. Siapa saja yang tidak memperbolehkan? Misalnya Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak boleh. Misalnya ada yang kedua, ada yang memperbolehkan, tapi dengan syarat. Dalilnya apa? Rasul pernah bersabda pada Adi bin Hatim yang saya bacain kemarin. Jadi Adi bin Hatim ini adalah seorang pembesar. Pembesar ini dia itu masih ngitung-ngitung ketika dia mau masuk Islam. Jadi dia tuh udah dengar banyak dari Rasulullah, dia sudah dengar banyak ceramah, sudah hampir-hampir yakin tapi nggak mau masuk Islam. Sudah banyak diceramai, orangnya pintar, belum mau masuk Islam. Rasul bilang sama dia, Adi kamu ini kenapa belum mau masuk Islam? Sedangkan kalau misalnya saya lihat kamu tuh harusnya sudah masuk Islam, maksudnya kira-kira gitulah. Lalu kamu takut apa? Kata Rasulullah, kamu takut Islam tuh lemah. Kamu takut Islam tuh nggak punya duit. Kamu takut Islam tuh nggak berkuasa. Kalau kamu takut Islam itu lemah, atau kamu takut Islam itu diganggu orang, nanti akan datang satu hari seorang wanita pergi dari Hirah, lalu kemudian menyusuri padang pasir yang panjang sendirian untuk pergi haji, lalu balik lagi dan dia tidak diganggu. Yang kedua, kalau kamu takut Islam ini miskin, akan datang satu masa di mana ada lantakan emas dan kaum muslimin lewat di situ dan tidak mengambil lantakan emas itu. Dan kalau kamu kira Islam kekurangan kekuasaan, akan datang satu hari di mana Islam menguasai dunia sampai kuda-kuda yang terakhir. Itu kata Rasul pada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim langsung bilang, saya masuk Islam. Nah, Adi bin Hatim sebelum meninggal, dia bilang, saya mendengar 3 dari Rasulullah, saya menyaksikan 2 kurang 1. Saya menyaksikan bahwa ada lantakan emas tidak diambil oleh kaum muslimin karena sudah terlalu kaya atau sudah malas dengan duit. Jadi antum harusnya begitu ya, malas sama duit gitu kan ya. Nah, kenapa? Duit itu nggak penting gitu maksudnya. Itu para sahabat begitu, sudah pada tahapan dilihat lantakan emas nggak mau lah. Kenapa? Nggak ada urusan untuk ibadahnya. Nggak ada menambah untuk ibadahnya, lantakan emas tidak diambil. Adi bin Hatim melihat sebelum mati. Yang kedua, bahwa ada wanita yang kemudian dari Hirah pergi haji lalu kemudian balik lagi tanpa diganggu. Artinya keamanannya luar biasa. Yang ketiga yang saya belum lihat, dunia dikuasai oleh Islam. Lalu dia meninggal. Nah, ini adalah hadis yang kemudian menjadi dalil bagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa ulama-ulamanya untuk memperbolehkan haji tanpa mahram selama ada keamanan yang bisa dijamin. Selama dia melewati tempat-tempat umum yang bersifat aman. Itu ada pendapat seperti itu ada. Ini tidak ngarang ya. Ada pendapat seperti itu. Pendapat siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi mengharamkan secara mutlak. Gitu ya. Itu perjalanan yang bersifat wajib. Kalau perjalanan bersifat sunnah gimana? Ya dikiaskan sama itu.
Perjalanan bersifat rekreasi gimana? Ada ulama yang mengkiaskan juga, berarti tetap ada perbedaan pendapat. Lalu kemudian pendapat mana yang diambil? Monggo silahkan yang sikoh yang mana? Gitu kan ya. Jadi itu adalah tentang masalah perbedaan pendapat. Tapi seyogyanya kalau yang sudah punya suami ya mbok ya minta izin suaminya untuk menemani kan gitu kan ya. Itu kan lebih bagus. Karena bagaimanapun juga perempuan-perempuan tuh kalau jalan sendirian ya pasti fitnah. Gitu ya. Nah, lalu kemudian mahram di sini adalah suami, anak, saudara laki-laki dan lain-lain. Kita sudah bahas. Islam melarang khalwat menyendiri antara laki-laki dan wanita tanpa ada mahram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun wa imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali disertai dengan mahram. Atau misalnya dalam hadis yang lain, la yakhluna ahadukum bi imra'atin illa inna syaitana salasiha. Maka kalian tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita, kata Rasulullah, sebagai seorang pria. Karena kalau mereka melakukan itu, fa inna syaitana salasiha. Maka bersama dia akan ada syaitan yang menjadi ketiganya. Artinya kalau misalnya antum lihat orang khalwat, jangan deket-deket, antum syaitannya nanti. Jadi tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita. Batasan khalwat itu apa? Khalwat berbeda dengan ikhtilat. Ikhtilat itu adalah orang-orang banyak yang bercampur baur, itu ikhtilat. Misalnya contoh seperti konser musik yang misalnya tidak dipisah. Itu ikhtilat namanya, bercampur baur yang bukan mahram secara masif, secara banyak. Kalau khalwat itu berdua-duaan, beda ya, sama-sama nyampur, tapi kalau khalwat berdua-duaan, kalau ikhtilat orangnya banyak. Kalau khalwat misalnya, itu orang sering mengatakan bahwa saya mau berkhalwat dengan Allah. Nah itu boleh. Satu-satunya berkhalwat yang boleh itu dengan Allah. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya berkhalwat laki-laki dan wanita, sudah pasti haram. Kalau khalwatnya saya nggak ngapa-ngapain gimana? Ya nggak ngapa-ngapain aja haram gitu kan ya. Apalagi antum ngapa-ngapain. Kecuali khalwat yang boleh. Contoh misalnya, khalwatnya dokter sama pasiennya dalam perkara-perkara khusus. Ya, artinya memang ya dia dokter dan ada pasiennya yang memang harus diperiksa misalnya, itu tidak ada masalah. Contoh lagi misalnya dalam permasalahan misalnya jual beli misalnya, itu tidak ada masalah berkhalwat di situ. Misalnya contoh khalwat itu kan tidak harus berdua-duaan di dalam satu tempat ya. Tapi khalwat itu adalah definisinya dia berdua-duaan dalam satu forum, di mana kalau ada orang lain mau nyampur dalam forum itu dia harus minta izin dulu. Mau saya ulangi, khalwat adalah ketika antum berdua-duaan dalam satu forum. Ya, satu forum ya, forumnya forum apa saja ya, dimana ketika ada orang mau untuk masuk dalam forum itu, dia harus minta izin pada antum. Contoh, pernah naik angkot nggak? Pernah, ada orang dua-duaan lagi di angkot, pernah lihat? Rasanya gimana antum? Kalau mereka lagi mesra-mesra, rasanya antum gimana? Paham ya, rasanya antum ngontrak gitu ya? Kan dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Nah, kalau sedang terjadi seperti itu, berarti itu adalah namanya khalwat. Ketika antum berada di satu angkot yang sama, walaupun itu angkotnya gede, banyak orang, tapi mereka itu khalwat berdua di situ. Antum mau masuk itu kan antum nggak enak. Antum harus bilang, mbak cari hotel dong. Nah, kan kita kan nggak enak ngomong gitu kan ya. Lah kenapa? Karena ya kita harus minta izin untuk masuk dalam forum itu, gitu maksudnya. Nah ini namanya khalwat. Maka khalwat itu tidak melibatkan harus satu tempat yang sendirian berdua. Contoh misalnya satu kamar berdua-duaan, enggak, tapi satu forum. Satu forum dia berdua khalwat. Nah itu tidak boleh. Gitu kan ya. Contoh lagi misalnya satu forum berdua khalwat, WhatsAppan. Itu juga termasuk. Chatting-chattingan itu juga termasuk khalwat. Jangan salah loh. Nah, oh saya kan cuma DM-an aja Ustaz, ya sama aja, ngawur gitu ya. Nggak boleh. Lah kenapa? Karena termasuk khalwat. Di situ antum berdua-duaan ngomong nggak ada yang tahu, terbuai-buai di situ. Assalamualaikum akhi, sudah sampai juz berapa hafalannya? Ya, saya sih cuma baru sampai juz 7,5 gitu kan ya. Tapi itu ya dikurangi 5 gitu ya. Gitu. Jadi ya ini perkara-perkara khalwat. Kamu lagi ngapain? Lagi makan apa? Ya ini lagi makan enak banget nih. Aku berpikir kalau lah aku bisa makan berdua ya gitu-gitu. Paham ya antum ya? Jadi kalau ini namanya khalwat. Ustaz saya cuma DM-an, saya cuma chatting-chatting, nggak boleh. Gitu kan ya. Namanya khalwat karena khalwat adalah satu forum yang orang tidak bisa masuk, dan kalau masuk harus meminta izin, telepon-teleponan apalagi. Itu namanya khalwat. Jadi janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali disertai mahram. Oke, kalau nggak percaya, ya antum jujur deh dalam diri sendiri. Mungkin nggak seorang laki-laki dan wanita kalau sudah misalnya berhubungan secara pribadi bisa membatasi diri sendiri? Nggak mungkin. Kalau antum bisa membatasi diri, berarti antum bukan laki-laki. Paham antum maksudnya? Jelas ya? Saya juga laki-laki, jadi saya tahu. Maka kalau kita berhubungan sama seorang wanita, pasti begitu jadinya. Maka nggak boleh, gitu kan ya? Lah, bagaimanapun juga ada batasan antara laki-laki dan wanita. Yang keempat, Islam melarang wanita untuk melakukan tabarruj,
tabarruj atau bersolek dalam kehidupan umum. Maksudnya tabarruj bukan berias. Tabarruj itu berasal dari kata barroja yatabarraju, itu adalah artinya menjadi menara atau menjadi yang paling tinggi. Asal katanya burj. Burj itu artinya menara. Kalau saya al-buruj itu artinya apa? Al-buruj, bintang-bintang. Bintang tuh tinggi nggak? Kenapa namanya bintang? Karena dia bersinar gitu kan. Nah, kalau misalnya dia bersinar berarti dia kelihatan. Karena benda-benda langit ada yang nggak bersinar, gitu kan ya. Benda-benda langit kan namanya kawakib. Kawakib ini ada yang bersinar, ada yang tidak, gitu kan ya. Maka contoh misalnya sinarnya yang paling terang bintang, yang paling terang di antara para bintang bulan, gitu kan ya. Nah itu adalah misalnya itu adalah yang bersinar itu pasti akan jadi perhatian. Lah makanya buruj itu dinamakan bintang-bintang karena dia bersinar. Maka antum tidak boleh bersinar yang cewek-cewek. Paham nggak maksud bersinar? Nah, jadi tidak boleh jadi yang paling terang di antara yang lain. Itu namanya tabarruj. Contoh misalnya, yang lain kerudung-kerudungnya biasa aja. Tiba-tiba antum bikin Petronas gitu kan ya, 2 tower. Gitu kan. Itu enggak boleh. Antum bikin di sini menara Eiffel gitu kan ya. Itu enggak boleh. Jadi antum sih pakai panda, itu enggak boleh. Karena antum pasti tabarruj, karena pasti diperhatikan oleh laki-laki. Makanya Imam Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan bahwa yang namanya tabarruj adalah idza raf'ahu ru'usahu, ketika seorang laki-laki raf'ahu ru'usahu, ketika laki-laki itu mengangkat kepalanya untuk memperhatikan ada apa di dalam wanita ini, gitu loh. Ketika ini siapa ya, kayaknya itu paling tinggi sendiri deh. Nah, jadi kayak gitu. Nah kalau badannya tinggi nggak ada masalah, tapi kalau tambahannya itu loh, misalnya di Arab misalnya yang lain pakai hitam, antum pakai glitter hijau kuning merah gitu, pakai glitter pula, ya antum pasti diperhatiin. Nah ini sama tabarruj, tidak boleh gitu kan ya. Orang-orang cuma pakai bedak sendiri, antum pakai topeng misalnya, itu nggak boleh. Jadi tabarruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing yang bukan mahram. Yang paling aman, sederhanalah dalam berhias. Artinya sederhana dalam berhias sebagaimana ya Rasul pesankan dalam berparfum. Wanita-wanita kata Rasulullah parfumnya berwarna tapi tidak berbau sehingga tidak memancing perhatian. Bagi laki-laki sebaliknya, parfumnya tidak berwarna tapi berbau kuat misalnya. Nah itu adalah sabda Rasul mengenai tentang larangan bertabarruj. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahil yang terdahulu. Bagaimana tabarrujnya orang-orang jahil terdahulu? Beda-beda. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu mengatakan bahwa tabarrujnya perempuan-perempuan zaman dulu, mengutip daripada pendapat Imam Mujahid dan imam tafsir yang lain, maka ini maksud dengan tabarruj pada zaman dulu adalah berjalan di tengah-tengah jalan. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh antum jalan tengah-tengah jalan aja tabarruj kalau bagi wanita. Lah kenapa kelihatan? Karena kebiasaan wanita zaman dulu jalannya mepet tembok. Jadi mepet tembok di pinggir gitu loh. Jadi kalau ada yang jalan di tengah-tengah itu ketahuan banget. Oh berarti ini pengen dilihat. Nah, jadi kira-kira begitulah. Nah maka kalau itu adalah adat istiadat zaman dulu di Arab, ya berarti tabarrujnya beda dengan di sini. Berarti kalau di sini ada wanita jalan-jalan di tengah koridor nggak ada masalah. Karena bisa jadi di pinggirnya misalnya sudah ditempati laki-laki. Maka itu bukan tabarruj, sesuatu yang dianggap normal pada masa sekarang tapi tidak normal pada zaman dulu. Makanya adalah zaman yang namanya tabarruj gitu kan ya. Tentang tabarruj itu adalah bersolek yang berlebih-lebihan sehingga menjadi perhatian. Nah ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Ayyuma imra'atun, jadi sesungguhnya siapa saja daripada wanita-wanita ista'tirata famarata ala qaumin liyajidu min rihiha, jadi ketika dia melewati kaum-kaum, lalu kemudian kaum-kaum itu mendapatkan pada dia min rihiha, baunya, fahiya zaniyatun, maka dia adalah seorang pezina atau seorang pelacur. Nah, maka hati-hati dengan wangian, jangan sampai laki-laki itu kemudian menghirup wangi wanita tadi. Tapi bukan berarti juga nggak boleh pakai sabun, ya nggak juga. Ya yang normal-normal saja. Karena penciuman ini kan tergantung normal ya. Antum pernah pergi ke ini nggak, ke Bantar Gebang nggak? Pernah pergi ke Bantar Gebang, pernah? Atau pernah pergi ke tempat-tempat pembuangan sampah nggak? Oh, nggak usah jauh-jauh tuh, di sini ada tuh. Antum ke sini terus lurus dikit arah Utan Jati, itu ada tempat pembuangan sampah kan ya? Lihat nggak? Depannya ada tempat jual sate, enak banget loh. Kok tahu sih, karena saya pernah beli di situ. Satenya tuh enak banget tapi baunya minta ampun. Tapi pertanyaannya kenapa rame? Betul. Jadi hidung ini kan terbiasa. Ya. Jadi kalau saya hidung kita ini tempat yang bau banget, awalnya bau, tapi lama-lama enggak. Karena hidung kita ini beradaptasi. Sama kayak wangi. Awalnya wangi, berlama-lama biasa. Kecuali kalau kita pakai lagi. Nah, maka kalau saya hidung kita ini sudah terbiasa dengan wangi-wangian tertentu, maka kita nggak mencium.
Saya tadi mandi, antum nyium sabun nggak? Nggak, tapi kalau saya pakai minyak wangi, antum pasti cium. Maka kalau sabun biasa dipakai nggak ada masalah. Seandainya hadis ini berlaku secara mutlak, maka wanita nggak boleh pakai wangi-wangian apapun, termasuk sabun. Tapi sabunnya jangan pakai sabun yang parfum gitu kan ya, paham nggak maksudnya? Jadi parfum kuat itu loh yang kalau dipakai menurut kemana-mana gitu loh. Ini adalah jangan tercium oleh laki-laki, gitu aja. Jadi kalau parfum boleh nggak? Boleh, asal jangan tercium oleh laki-laki. Misalnya contoh apa? Rasul mencontohkan parfum bagi wanita namanya safran. Bukan parfum merek safran ya. Tapi safran itu atau safran atau saffron itu adalah sejenis putiknya bunga yang kalau diseduh ke dalam air itu bisa jadi teh. Kalau safran sekarang dipakai untuk anti kanker. Jadi terapi anti kanker sekarang pakai safran. Nah itu baunya khas. Laki-laki nggak boleh pakai. Karena hukumnya haram bagi laki-laki pakai safran. Karena Rasulullah itu melarang para laki-laki untuk memakai baju dengan celupan safran. Kalau misalnya baju warna putih dicelup safran jadinya warna kuning emas. Nah itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Nah beberapa orang nggak ngerti mengatakan, oh laki-laki berarti haram memakai warna kuning. Kayak antum gitu misalnya. Enggak, salah. Karena itu yang dicelup safran yang nggak boleh, itu kan bukan dicelup safran gitu kan ya. Jadi kira-kira begitu ya, jelas ya tentang masalah tabarruj. Islam mengharamkan wanita melawan ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki asing. Meskipun demikian, Islam memperbolehkan adanya ijtima dengan laki-laki dalam urusan-urusan yang diperbolehkan. Ini sudah saya jelaskan. Seperti salat, haji, jual beli ataupun pendidikan. Ikhtilat berbeda dengan ijtima. Karena ijtima adalah duduk di satu tempat di bawah atap tanpa adanya pembatas fisik di bawah satu seperti dinding antara keduanya, misal duduknya di ruang belajar atau di masjid dalam rangka belajar dan salat. Kaum lelaki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain, atau laki-laki berada di saf depan dan kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita. Adapun ikhtilat adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam satu obrolan untuk hiburan saja atau tanpa ada kepentingan di situ. Contoh, sekarang teman-teman yang laki-laki di depan, yang wanita di belakang. Ini namanya adalah ijtima. Asal katanya ijtima, asal katanya jamaah, artinya berkumpul. Ijtima itu adalah berkumpul saja. Kalau dia sudah ijtima, sudah berkumpul, lalu ada interaksi, atau dalam bahasa Arabnya adalah ittisal, maka jadilah namanya ikhtilat. Bingung ya? Jadi gini, ijtima ketemu, interaksi ngobrol, atau dengan cara lain, ijtima plus ittisal, kumpul plus ngobrol, sama dengan ikhtilat, gitu ya. Tapi kalau ini adalah ikhtilat yang diperbolehkan, masih tetap dianggap ijtima. Contoh, pernah pergi ke pasar, ngobrol nggak sama petugasnya, sama penjualnya, nggak pakai bahasa isyarat lah. Lah ngobrolnya itu boleh atau enggak? Pak ini harganya berapa? Oh ini harganya 75.000, boleh nggak 60.000? Oh sialan, nawarnya misalnya begitu. Nah itu kan ngobrol kan ya. Tapi ketika dia ngobrol tuh misalnya itu adalah termasuk ikhtilat atau tidak? Tidak. Karena itu adalah bagian ikhtilat yang diperbolehkan, masih dianggap sebagai ijtima saja. Tapi orang-orang berkumpul di pasar, campur baur di situ, walaupun ada laki-laki perempuan lewat, nggak ada masalah. Haji nggak ada masalah, umroh nggak ada masalah. Ketika tawaf itu laki-laki dan perempuan nggak ada masalah. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada ijtima. Kecuali antum di kafe cowok cewek ngobrol, nah itu adalah ikhtilat. Nah kayak gitu-gitu nggak boleh. Kerja kelompok gimana saat? Boleh insya Allah, asal jangan modus aja, paham ya? Kadang-kadang kerja kelompok kan modus. Nah, kerja kelompok tapi kenapa harus di rumahnya dia gitu kan ya? Dan harusnya jam segini gitu kan ya? Dan yang lain diusir dulu, kamu pergi ke sana deh beliin ini ya, gitu kan ya? Ya kan modus-modus antum kan begitu. Nah, jadi artinya ijtima plus ittisal adalah ikhtilat gitu kan ya. Ini adalah tidak boleh. Tapi kalau misalnya masih diperbolehkan kayak gini, nggak ada masalah. Sehingga di dalam Islam tidak mengenal ada cowok cewek bareng-bareng pergi makan, cowok cewek bareng-bareng pergi rekreasi, cowok cewek bareng-bareng pergi naik gunung, nggak ada. Cowok ya cowok, cewek ya cewek, biarkan saja. Kalaupun memerlukan adanya perjalanan bareng-bareng ya nggak ada masalah, asal tidak terjadi yang namanya ikhtilat. Kalau dulu di kampus cowok sama cewek ya kalau misalnya mau pergi outbound ya pergi sendiri-sendiri. Cowok pergi outbound sendiri, cewek pergi outbound sendiri. Kalau cowok misalnya pergi outbound sama cowok, cewek pergi outbound, biasanya minta tolong cowok untuk ngurusin beberapa hal yang memang tidak bisa diurus oleh cewek. Misal contoh, nyari bis, masa cewek nyari bis kan gitu kan ya. Zaman dulu misalnya dicariin sama cowok, tempatnya, survei tempatnya, keamanannya kan nggak mungkin cowoknya ceweknya jaga malam kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah maka ada pengaman-pengaman tertentu. Nah itu boleh boleh meminta bantuan kepada cowok. Nggak ada masalah, asal tidak ikhtilat, intinya itu saja. Kalau sudah ikhtilat, itu kemudian tidak diperbolehkan oleh syariat.
Wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar taklif syariah. Satu, wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri atau pertanian. Tidak dilarang sama sekali. Dua, wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan, pengadilan, dan kedokteran. Boleh. Umar bin Khattab pernah meminta Syifa binti Abdullah al-Makhzumi, seorang wanita dari kaumnya, sebagai qadhi pada pasar Madinah. Tidak seorang pun sahabat mengingkari hal ini. Artinya ada. Qadhi seorang wanita ada, hakim seorang wanita. Maka tidak ada yang mengingkari, sehingga hal ini menjadi kesepakatan para sahabat. Dan itu adalah dalil syar'i. Para wanita di masa Rasul ikut berperan pada banyak peperangan untuk melakukan pengobatan pada orang-orang yang terluka dan mengatur urusan-urusan yang mereka lakukan. Ketika menyembuhkan orang luka, seperti siapa? Nusaibah binti Ka'ab, Khawlah binti Azwar gitu kan ya, dan beberapa wanita-wanita yang lain yang ikut dalam peperangan. Jadi nggak ada masalah. Wanita memiliki hak untuk menjadi anggota majelis syura. Alasannya Rasul ketika dahulu menghadapi satu musibah, maka beliau memanggil umat Islam ke masjid, baik laki-laki maupun wanita. Beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Selain itu, Rasulullah juga bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi, ketika perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah memutuskan bahwa beliau tidak jadi pergi haji. Artinya, ditahan di Hudaybiyah, tidak jadi pergi haji, lalu pulang. Sedangkan Rasul memerintahkan pada para sahabat yang sudah bawa kambing, potong di sini. Lalu kemudian kita cukur kepala kita, sehingga kita sudah tahalul gitu maksudnya, sehingga kita membatalkan membatalkan ihram maksudnya, karena sudah tidak bisa masuk ke kota Makkah. Nah, maka pada saat itu para sahabat nggak mau melakukan. Jadi ketika Rasulullah menyuruh begitu, sahabat nggak mau melakukan. Bukan nggak mau, tapi down. Ya, kenapa down? Ya, bayangin aja 15 hari pergi, udah senang-senang dijanjikan kemenangan oleh Rasulullah, sudah senang-senang pergi 15 hari sampai di Mekah, nggak boleh masuk. Sudah tidak boleh masuk, disuruh nerima perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Ya banyak. Salah satunya kalau ada orang ke Mekah kalau ada orang ke Mekah tinggal di situ. Kalau ada orang dari Mekah ke Madinah harus dibalikan lagi ke Mekah. Hari ini tidak boleh pergi haji, baru tahun depan boleh pergi haji. Dan beberapa yang menurut para sahabat itu adalah merugikan. Maka mereka down. Rasul bilang, sudah sembelih hewan ternaknya, lalu kemudian potong rambut kalian, pada down. Lalu kemudian setelah berkonsultasi sama Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, kamu lakukan saja dulu. Setelah kamu lakukan, pasti sahabat-sahabat ikut semua. Itu sudah pasti. Maka Rasul kemudian mencukur kepalanya, memotong kambingnya, memotong hewan-hewan kurbannya, kemudian para sahabat mengikutinya. Nah, itu adalah hasil daripada konsultasi sama Ummu Salamah. Demikianlah Islam menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan pada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerja sama dengan laki-laki dalam perkara yang lain. Sebab Allah yang telah menciptakan wanita tentu lebih tahu dan lebih apa yang cocok, yang sesuai dengan pembentukan wanita. Dia pula akan menghisap wanita sesuai dengan apa yang telah dia bebankan kepada wanita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Anni la udiu amal amilin minkum min zakarin au unsa." Jadi kami tidak pernah menyia-nyiakan daripada amalnya orang-orang yang beramal, baik itu adalah zakarin au unsa, baik itu adalah laki-laki ataupun wanita-wanita. Artinya tidak akan Allah sia-siakan siapapun yang beramal, baik laki-laki ataupun wanita. Dan bolehnya tadi saya lupa menjelaskan wanita untuk menjadi majelis syura, karena memang orang kafir pun boleh menjadi majelis syura. Karena majelis syura itu bukan hukam. Ya, jadi ada orang yang ketika dijelaskan pemimpin kafir di dalam Islam dilarang. Ada yang ngeyel. Jadi gini ya, saya tuh bingung. Zaman sekarang itu ya, orang-orang yang tidak pernah belajar agama, orang-orang yang nggak ngerti agama, atau orang-orang yang benar-benar awam tentang agama, bahkan orang kafir, itu kok sekarang ya semangat banget ngomong tentang agama. Luar biasa ya. Ini mau senang atau mau sedih, gitu ya. Entah. Karena ini tidak ada pada orang-orang zaman dulu. Jadi begitu banyaknya sekarang orang-orang boleh berkomentar tentang agama, padahal mereka nggak ngerti mungkin tentang agama itu seperti apa. Contoh misalnya, kalau saya tuh mikir begini ya, kalau saya nggak ngerti tentang sesuatu, saya malu menyampaikan tentang sesuatu itu. Contoh misalnya, Ustadz Felix tolong dong ngisi bagaimana untuk membuat sayap pesawat yang aerodinamis gitu. Itu saya malu ya. Artinya kita kan ngapain datang terus kemudian ngecap di situ gitu kan ya. Kan saya malu. Bahkan kalau saya nggak kuasai saja saya malu. Contoh misalnya, saya pernah ditanya, Ustadz gimana hukum fikihnya tentang menyolatkan jenazah yang mendukung pemimpin kafir misalnya. Saya lebih baik nggak menjawab. Lah kenapa? Karena kalau secara fikih saya nyerah. Tapi kalau pendapatnya saya bisa ngomong. Tapi kalau secara fikih berarti kan kita harus membedah Al-Quran, membedah hadis, membedah kemudian bagaimana secara bahasa dan sebagainya. Itu bukan keahlian kita.
Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saya punya dua istri, Ustaz? Istri saya yang pertama mati duluan, dia punya rumah. Istri saya yang kedua belum mati-mati, Ustaz. Lalu dari istri pertama tuh dia punya 5 anak, dan istri kedua dia punya 5 anak. Dari istri pertama 5 anak tuh 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Dari istri kedua punya anak 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Lah kalau misalnya istri yang kedua ini meninggal dan kemudian rumahnya dibaginya berdasarkan gimana, Ustaz, kalau dalam waris? Sorry, saya menyerah. Cari yang lebih pintar. Jelas ya? Karena itu bukan wilayah saya. Kalau saya memaksakan ngomong tanpa ada ilmu, itu pasti kelihatan bodoh. Tapi zaman sekarang banyak orang yang nggak takut kelihatan bodoh. Paham ya? Jadi nggak malu ketika ngomong tentang agama. Contoh misalnya, memilih pemimpin kafir nggak boleh. Langsung debatnya begini. Semoga Ustadz Felix istiqomah tidak memilih pemimpin kafir walaupun dalam pekerjaan. Beda hukumnya, bro. Paham nggak kira-kira saya? Jadi ini yang nggak ngerti. Agama belum belajar sudah ngomong tentang hukum. Gitu loh. Padahal hukum antara hukam atau penguasa beda dengan ujroh. Beda lagi dengan muamalah. Gitu kan ya? Artinya gini, kalau kita berbicara tentang hukam, maka hukam dalam pandangan Islam adalah orang yang menguasai. Dia memegang hajat hidup. Maka disitulah artinya aulia adalah orang yang memegang hajat hidup. Orang yang memegang kekuasaan. Orang yang mengatur sehingga dia bisa menunjuk dengan tangannya dan orang terus melaksanakan itu. Ini adalah hukam, masalah penguasaan. Nah, beda dengan ujroh. Beda lagi dengan muamalah. Kalau ujroh itu adalah antum dibayar untuk melakukan sesuatu. Atau antum membayar orang untuk melakukan sesuatu. Antum membayar ataupun antum dibayar dengan orang kafir ataupun muslim, boleh. Asal pekerjaannya halal. Kecuali kalau antum disuruh goreng babi. Paham ya? Jelas ya, itu nggak boleh. Tapi kalau selama pekerjaannya halal, nggak ada masalah. Antum driver orang kafir, nggak ada masalah. Antum driver orang muslim, sama saja. Pekerjaannya halal, boleh-boleh saja. Antum jadi karyawan bos antum orang kafir, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang kafir itu ngelarang antum sholat, keluar. Jelas ya? Karena itu sudah berarti kemudian melanggar hukum Islam. Kalau misalnya nggak bisa dinego, keluar saja. Lah kenapa? Allah yang maha memberikan rezeki. Nah, artinya itu sudah jelas. Berarti kalau ada orang bilang bahwa pemimpin kafir nggak boleh, tapi bos kafir terima. Lah ini nggak belajar agama. Maunya cuma menyesatkan orang, maunya cuma kemudian membela diri saja, tanpa paham hukum agama seperti apa disama-samakan. Bisa difahami ya kira-kira selesaikan ya. Jadi hukum agama itu ya tidak bisa disama-samakan seperti itu. Nggak bisa digebiah uyah, nggak bisa satu dipatok, yang lainnya disamain. Nggak bisa, beda-beda. Makanya hukum itu tergantung kondisi dan situasi. Ada orang yang mau lewat kayaknya. Kalau seandainya situasinya berbeda, ya hukumnya juga bisa berbeda. Jadi kira-kira gitu ya tentang masalah perempuan dan laki-laki. Artinya Islam tidak menempatkan wanita lebih daripada laki-laki, tidak menempatkan laki-laki lebih daripada wanita. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jadi janganlah kalian menginginkan satu sama lain dengan apa yang telah Allah lebihkan di antara satu dengan yang lainnya. Artinya janganlah kalian merasa iri hati terhadap apapun yang telah dikaruniakan Allah atau yang dilebihkan oleh Allah antara yang satu dengan yang lain. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Bagi laki-laki ada bagian daripada usaha-usaha mereka, bagi wanita ada bagian-bagian daripada usaha mereka. Jelas ya? Artinya wanita punya kelebihan, laki-laki punya kelebihan. Jadi tidak perlu ada rasa iri hati satu sama yang lain. Kadang-kadang saya tuh merasa wanita tuh lebih enak lah. Kenapa? Dia bisa nggak sholat, nah, misalnya gitu kan ya. Dia bisa nggak puasa, nggak usah iri hati. Itu kelebihan Allah berikan pada wanita. Wanita juga tidak perlu iri hati dengan laki-laki. Bisa jihad gitu kan ya. Bisa misalnya apalagi misalnya mencari nafkah dan dengan sebebas-bebasnya. Tidak perlu iri hati. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, "La'anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Sesungguhnya telah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin, yaitu adalah orang-orang yang menyerupai siapa? Minar rijali bin nisa, yaitu adalah dari laki-laki kepada wanita. Jadi laki-laki yang kewanita-wanitaan, banci, dan juga mutasyabihat, perempuan-perempuan yang menyerupai dengan laki-laki, yaitu adalah bencong, ya sama aja ya. Nabi melaknat laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Jadi tidak boleh. Menyerupai dalam hal apa? Dalam hal tingkah dan dalam hal penampakan. Jelas ya? Tingkah dan penampakan. Penampakan contoh, perempuan memakai pakaian laki-laki, itu mutasyabihat. Laki-laki memakai perempuan wanita, mutasyabbihin. Nggak boleh. Artinya kalau antum sudah pakai begini, ya pakai beginilah. Nggak boleh pakai jilbab. Jelas ya? Kalau antum pakai jilbab berarti kayak perempuan-perempuan. Tapi sekarang kan lagi model-modelnya di Korea kan begitu. Cowok pakai rok,
cewek pakai celana. Sudah terbalik-balik orang kan gitu kan ya. Cowok pakai apa namanya make up, cowok pakai apa namanya lipstick gitu kan ya. Saya kemarin lewat, mau saya gambar-gambarin gitu kan ya. Cuman ya gimana gitu kan. Cowok pakai lipstick, pusing malah saya gitu kan. Aduh. Cowok pakai lipstick gitu kan ya, ceweknya pakai rantai gitu kan ya. Jadi gitu. Nah, jadi ini ada mutasyabbihin dan mutasyabbihat. Metode Islam manhajul Islami dibangun atas landasan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tegas antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dibekali dengan sifat kelelakiannya, sedangkan wanita dibekali dengan sifat kewanitaannya. Sehingga pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita, asik toh? Dan sebaliknya wanita dapat membahagiakan laki-laki, ya toh? Oleh karena itu Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan muamalah, sebagaimana Allah telah membedakan keduanya dalam hal pembentukannya. Artinya begini, kalau antum mau disukai oleh perempuan, antum harus jadi laki-laki, jangan jadi perempuan, paham ya? Jadi kalau antum jadi perempuan, antum tidak akan disukai, antum jadi temannya doang, paham ya? Ya, tapi kalau antum misalnya jadi laki-laki betulan, insya Allah cewek suka, karena cewek itu suka yang laki-laki. Itu sudah normal, paham ya? Tapi kalau misalnya perempuan jangan jadi kayak laki-laki, nanti laki-laki takut, paham ya? Oh, ternyata dia menguasai misalnya karate tingkat tinggi gitu kan ya. Nah, kalau Yudi nggak mau lah, kenapa? Nanti kalau ada apa-apa nanti digambar nggak balik lagi kepalanya gitu kan ya. Ini terjadi. Jadi kalau perempuan jangan kayak laki-laki, kalau laki-laki jangan kayak perempuan. Nah, tapi kalau ada perempuan-perempuan yang hebat perang gimana, Sat? Ya ada, kayak Khawlah binti Azwar. Ada, bahkan dia kalau gulat sama kakaknya menang. Gitu kan ya. Diror bin Azwar itu punya adik Khawlah binti Azwar. Diror ini kekuatannya luar biasa, tapi Khawlah ini kekuatannya kayak Khalid bin Walid. Gitu kan ya. Jadi kalau berantem adiknya menang. Lah terus gimana dia nikahnya sama siapa? Saya kebetulan nggak tahu dia nikahnya sama siapa. Tapi yang jelas boleh-boleh saja, tapi dipakai keahliannya ketika perang. Berarti suaminya jelas harus lebih jantan daripada itu. Jelas ya. Mungkin ya suaminya yang setipe Khalid bin Walid gitu kan ya, baru bisa menundukkan cewek-cewek yang seperti itu. Tapi artinya adalah jangan model-modelnya menyerupai ya. Jadi kalau cowok tuh tegas gitu kan ya, bisa dipegang omongannya. Kalau ngomong iya, ngomong enggak. Kalau mulai harus diselesain. Kalau nggak bisa diselesain jangan mulai gitu kan ya. Itu adalah laki-laki. Kalau misalnya ngomongnya kelemang-kelemeng gitu kan ya, nggak bisa dipegang gitu kan ya, itu dimasukin karung aja buang ke laut. Jadi artinya ya jadilah laki-laki yang bisa membahagiakan wanita dengan sifat kelaki-lakian gitu kan ya. Dan jadilah wanita yang bisa membahagiakan laki-laki dengan sifat kewanitaannya, kelembutan yang tidak ada pada laki-laki, mendengarkan negosiasi gitu kan ya. Pokoknya yang nggak ada pada laki-laki ya berarti itulah andalannya wanita. Kalau laki-laki misalnya harus tegas ya wanita tidak harus tegas. Artinya wanita ya bisa banyak sekali negosiasi dan sebagainya. Nah, jadi itulah tentang wanita dan laki-laki. Sekali lagi ini bukan stereotip, ya. Ini bukan stereotip. Ini hanya menempatkan pada posisinya. Yang kalau tidak ditempatkan pada posisinya mesti ada sesuatu yang salah. Wanita itu pakai perasaan. Disuruh marah-marah. Ya nggak bisa, gitu kan ya. Contoh misalnya yang sudah saya sering contohkan. Namanya pemimpin itu harus mengambil keputusan. Dan namanya keputusan itu kadang-kadang nggak enak sama nggak enak banget. Paham nggak kira-kira saya? Kadang-kadang keputusannya begitu, antara nggak enak dan nggak enak banget. Karena kalau keputusan itu antara enak dan nggak enak, itu nggak usah perlu pemimpin. Semua orang udah bisa memutuskan. Pilih mana? Kaya masuk surga atau miskin masuk neraka? Paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Jadi itu mudah banget milihnya. Tapi pemimpin itu bisa jadi memilih di antara-antara yang sulit. Gitu loh. Apakah dia yang mati atau dia yang mati ya gitu. Apakah kita hilang sini atau hilang ke sini. Nah, itu pemimpin begitu. Nah, ketika dia memilih di antara satu yang sulit, nah itu tidak boleh melibatkan emosi. Karena kalau melibatkan emosi, pasti keputusan itu tidak syar'i. Maka kalau keputusan syar'i tidak boleh melibatkan emosi. Kalau melibatkan emosi, dia nangis dulu pasti. Ya kan kayak pemimpin kita kan yang cewek kan ya, belum apa-apa nangis gitu, inflasi nangis gitu, kok bisa seperti ini gitu kan. Apa salah saya? Nggak begitu. Kalau laki-laki nggak ngomong begitu, laki-laki ya ini memang masalahnya begini. Sekarang untuk kesini gimana caranya kan gitu. Berarti pengorbanan apa yang saya buat? Apa yang harus ada? Itu kan begitu. Nah, maka yang namanya pemimpin yang hukam itu tidak boleh perempuan. Makanya Rasul katakan la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipegang oleh wanita. Pasti akan terdesak terus, sulit terus. Ada Ustadz Angela Merkel, Margaret Thatcher. Kan sudah saya bilang pasti ada kesalahan di situ. Lihat apa yang terjadi di sana. Wanita bertangan besi, the Iron Lady gitu kan ya. Wajahnya sangat serem sekali gitu kan ya. Penampakannya berubah semua, sifat kewanitanya hilang. Makanya sudah ada dalam penelitian kan ya, ketika seorang wanita dipaksa untuk melakukan tugas kelaki-lakian, bisa dia akan terbiasa, tapi dia akan kehilangan hormon kewanitaannya. Mohon maaf, yang dalam buku yang saya baca,
mohon maaf, dadanya rata. Muncul kemudian bulu-bulu yang pada tempatnya tidak seharusnya gitu kan ya. Lalu kemudian suaranya bertambah menjadi ngebas gitu kan ya. Nah karena begitu, sama kayak laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah mulai kayak kewanita-wanitaan berubah juga gitu kan ya. Lah kenapa ya? Itulah yang kita lihat sebagai yang kayak gitu-gitu itu. Nah jadi yang bahaya makanya ya itu harus dijaga gitu kan ya. Jadi tentang laki-laki dan kewanitaan bukan stereotip, tapi memang bagian daripada apa yang Allah sampaikan kepada laki-laki dan wanita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada. Silakan. Pertanyaan titipan sama pertanyaan biasa. Boleh. Di sosial media. Pertanyaan pertama, apa boleh akhwat-akhwat itu demo aksi dan sebagainya? Ya. Yang kedua? Yang kedua, tentang pilkada. Kalau misalkan banyak yang golput katanya, nanti kafir yang menang. Ya, oke, terima kasih. Baik, yang pertama tentang masalah masyiroh. Apakah perempuan-perempuan boleh melawan masyiroh? Pertama-tama gini, sudah kita sampaikan tadi, laki-laki dan wanita itu adalah sebenarnya secara penciptaan mereka sama. Yaitu adalah mereka sama-sama makhluk Allah yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika kita membahas tentang ibadahnya, ada ibadah-ibadah yang khusus Allah berikan pada wanita, ada ibadah-ibadah yang Allah khusus berikan pada laki-laki. Dan kita sudah bahas ini dalam bab pertama tentang, bukan dalam bab pertama, di dalam paragraf pertama tentang Islam dan wanita. Kita sudah bahas di sini bahwa apa pembahasan di situ yang paling penting, bahwa kalau seandainya sebuah seruan itu di dalam Al-Quran bersifat umum, maka dia berlaku bagi laki-laki dan wanita. Tapi kalau dia bersifat khusus, maka dia berlaku bagi wanita saja. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau depannya ada begitu, berarti wanita dan laki-laki termasuk. Walaupun amanu itu artinya laki-laki. Gitu kan ya? Sudah belajar tentang kata ganti kan ya? Kalau misalnya laki-laki pakainya hu atau hum kalau banyak misalnya, atau hi atau him kalau banyak. Itu laki-laki. Kalau perempuan pakainya ha kalau banyak misalnya. Nah, itu salah satu misalnya kata ganti. Ya ayyuhalladzina amanu itu berarti laki-laki. Wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Tapi kalau seandainya begitu saja itu juga mencakup perempuan. Kecuali kalau dikhususkan bagi wanita. Contoh yang saya bacain tadi. Wa kullil mu'minat. Wa kullil mu'minat. Katakanlah pada orang-orang yang mukminat. Ada apa di situ? Ada tak taknis. Ada tak yang menandakan kewanitaan. Berarti laki-laki tidak disuruh di situ. Wa kullil mu'minat ayyakhdudna min absarihinna. Yakhdudna bukan yaghuddu. Kalau ayat sebelumnya yaghuddu min absarihim, laki-laki menundukkan pandangannya. Tapi kalau yang di bawah ayyakhdudna, maka wanita-wanita itu harus menundukkan pandangannya. Min absarihinna. Hinna itu juga wanita. Wa yafathna furujahunna. Ada perempuan-perempuan kan ya, ada kata ganti perempuan, berarti itu adalah khusus bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki, kalau ayatnya ayatnya umum, laki-laki dan perempuan masuk. Kalau ayatnya khusus, hanya perempuan yang masuk. Atau laki-laki khusus, maka laki-laki yang termasuk. Nah, ayat tentang dakwah, ayat tentang menyuarakan Islam, itu adalah ayat yang bagi laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan wajib untuk dakwah. Nah, pertanyaannya, kenapa masyiroh tidak boleh? Yang diharamkan di mananya? Karena tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW. Fakta menyatakan bahwa perempuan-perempuan ikut keluar ketika perang. Nusaybah binti Ka'ab, Khalah binti Azwar yang sudah saya katakan tadi. Kalaulah kemudian Rasul tidak memperbolehkan, tentu Rasul sudah mengkritik itu. Dan para sahabat sudah pasti mengkritik itu. Nah ternyata diperbolehkan, tapi tidak. Alasan paling utama, mereka bukan mengatakan bahwa tidak dicontoh oleh Nabi. Tapi alasan paling utama adalah, menurut mereka wanita adalah aurat. Di sini pemandangan yang paling utama, wanita adalah aurat, sehingga tidak pantas kata mereka untuk dipajang di jalan-jalan umum. Nah itu, turunannya adalah wanita tidak boleh beraktivitas di tempat umum. Makanya Syekh Taqiyuddin membahas ada hayatul am, hayatul khas. Jadi gini ceritanya, Syekh Taqiyuddin itu hidup di zaman ketika wanita tuh benar-benar dibelenggu. Paham maksudnya? Nah maka Syekh Taqiyuddin menulis bahwa kita tidak akan memposisikan wanita itu sebebas barat, tapi juga tidak akan memposisikan wanita itu terbelenggu. Tapi kita melihat hadisnya apa, kita melihat kemudian dalilnya apa, kita tempatkan wanita di situ. Jadi tidak melihat barat ataupun timur. Contoh misalnya, pernah pergi ke Arab, perempuan boleh nyetir di situ? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh nyetir sendirian? Karena bagi mereka wanita menyetir sendirian itu adalah auratnya dibuka. Karena di tempat umum sendirian. Pernah ngantri di Arab beli makanan? Ada wanita ngantri di situ? Nggak ada. Kalau misalnya kita beli, misalnya di sini beli ayam ya. Kalau misalnya ada tempat
ngantrenya berbeda, 2 tempat baru boleh ngantre. Oke, ini cewek, ini cowok. Tapi kalau nggak ada yang ngantre, semua yang ngantre adalah cowok. Nggak boleh cewek masuk situ. Itu aib di sana. Makanya di sana perempuan-perempuan nggak ada kelihatan di luar. Laki-lakinya pergi ke pasar, laki-lakinya yang belanja, laki-laki yang beli makanan, laki-laki yang melakukan segala-galanya. Perempuannya di rumah saja. Nah, maka di situ menganut kepercayaan bahwa wanita tidak boleh terlihat di depan umum, atau auratnya tidak boleh terlihat di depan. Wanita adalah aurat sehingga tidak boleh terlihat di depan umum. Nah, pertanyaannya, betulkah wanita seperti itu? Oke, kalau gitu kita lihat. Makanya Syekh Taqiyuddin ketika membahas tentang wanita dan melihat wanita, di situ ditempatkan kapan wanita boleh dilihat dan kapan wanita tidak boleh dilihat. Maka Syekh Taqiyuddin mengatakan selama wanita itu menutup aurat, maka dia boleh untuk pergi ke tempat umum dan beraktivitas selayaknya wanita-wanita yang lain. Yang sudah kita bahas, asal dia tutup pakai kerudung dan tutup pakai jilbab, maka dia boleh beraktivitas. Nah, di sini perbedaannya. Nah, kalau misalnya mereka mengatakan bahwa wanita aurat, berarti wanita tidak boleh bersuara di depan umum. Makanya dalam pengajian-pengajian tertentu, saya katakan ada yang nanya, wanita-wanita nggak ada yang nanya. Nulis surat. Jangan-jangan besok tulisan ada aurat. Jadi tulis surat, lalu kasih pada ustadznya. Padahal dia ngomong boleh nggak? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Karena ada wanita juga yang bertanya di depan umum pada Rasulullah dan nggak ada masalah. Gitu. Nah, tapi ada yang menganggap begitu, suara wanita aurat. Semua wajah wanita aurat walaupun sudah pakai kerudung harus ditutup pakai cadar karena itu aurat. Sedangkan kita mengadopsi tidak sama sekali. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sudah kita pernah bahas kemarin juga, ada kisah Fadil ketika dibonceng oleh Rasulullah di depan, gitu kan ya, di depan untanya Rasulullah, lalu kemudian jalan bertemu dengan seorang wanita yang pengen bertanya pada Rasulullah. Ini juga sudah sebuah bukti bahwa wanita melakukan aktivitas di depan umum. Datang wanita itu pada Rasulullah mau bertanya, ketemu Fadil melihat wanita melihat Fadil. Nah, kelihatannya, wah kayaknya cocok gitu kan ya. Wanita melihat Fadil melihat wanita, cie gitu kan ya. Nah, setelah melihat-lihatan itu, Rasul memalingkan kepala Fadil. Kenapa? Karena kata Rasulullah setelah menjelaskan berikutnya, karena pandangannya itu sudah berubah menjadi pandangan syaitan. Nggak boleh, karena sudah pandangan syaitan. Nah, dari situ muncul sebuah hukum bahwa wanita itu terbuka wajahnya ketika bertemu Rasulullah, ternyata tidak disuruh tutup Rasulullah. Karena kalau dikhawatirkan fitnah, karena wanita itu dianggap cantik misalnya, maka wanita itu disuruh tutup wajahnya. Tapi yang dipalingkan wajahnya siapa? Fadilnya, paham ya? Bukan wanitanya disuruh tutup pakai cadar. Nah, dari situ ulama-ulama kemudian menghukumi bahwa cadar hukumnya tidak wajib. Gitu ya. Kenapa? Karena wanita tadi tidak disuruh tutup pakai cadar. Tapi bukan berarti juga antum kemudian tidak menundukkan pandangan. Yang laki-laki wajib menundukkan pandangan. Jelas ya sampai di sini ya. Itu tentang masalah masyiroh. Yang kedua, masalah pilkada. Jadi gini, teman sekalian. Pertama-tama kita harus memisahkan dulu antara bahasan emosional sama bahasan hukum, gitu ya. Karena sudah saya bilang, karena kalau ini bahasanya masuk ke emosional, kita nggak akan mendapatkan hukumnya. Kalau kita membahas tentang satu hal, maka harus dipisahkan mana fikih hukum, mana fikih dakwah. Itu berbeda. Fikih hukum berbeda dengan fikih dakwah. Contoh, ada orang yang nggak kerudungan lewat di depan antum. Fikih hukumnya apa? Ada cewek nggak kerudungan lewat di depan antum. Fikih hukumnya apa? Haram atau halal? Haram. Jelas sampai di sini? Ini fikih hukumnya. Jadi kalau ada perempuan nggak kerudungan lewat depan antum itu haram. Antum nggak boleh ngelihat dia. Ya memang nggak boleh laki-laki. Kalau perempuan nggak ada masalah. Laki-laki nggak boleh. Gitu kan? Kenapa? Laki-laki itu kan haram. Nggak boleh dilihat. Sudah diharamkan oleh Allah. Oke, pertanyaannya kemudian. Kemarin kejadian begitu. Saya pergi ke kantor. Lalu kemudian satu kantor, kemudian ada, Assalamualaikum Ustadz Felix, ya Allah Ustadz saya fans banget, gak kerudungan, pakainya seksi, terus gimana? Iya, maaf. Gitu. Jangan memperlihatkan di depan saya. Itu fikih hukum beda dengan fikih dakwah. Kalau ada orang nggak kerudungan, hukumnya haram. Fikih dakwahnya bukan mengatakan seperti itu. Tapi mbak, yuk ikut ngaji yuk, supaya paham hukum Islam. Nanti biar lebih paham, biar hidupnya lebih bahagia. Itu fikih dakwah, jelas ya? Oke, sekarang kita bahas dulu tentang masalah fikih hukum dan fikih dakwah. Oke, nih perandai-andaian. Atap bocor, air kemudian netes membasahi karpet masjid. Problemnya di mana? Problemnya apa? Problemnya atap bocor, lantai basah. Oke ya, jelas ya. Lantai basah problemnya bisa diselesaikan dengan cara apa? Caranya dilap. Kalau dilap sudah hilang atau masih ada problemnya? Masih ada problemnya. Ditampung pakai air, itu solusi nggak? Solusi. Tapi kalau embernya sudah penuh? Oke, berarti solusinya apa?
Sampai di sini jelas ya. Ini fikih hukumnya. Solusinya adalah atapnya ditutup sehingga tidak ada lagi masalah. Oke, pertanyaannya adalah ada orang bilang begini, Pak, saya tahu Pak, kita harus nutup atapnya, tapi bukan berarti sekarang yang bocor itu kita biarkan saja. Kita harus tetap lap dan kita harus tetap taruh ember. Betul atau tidak? Ada yang berpendapat seperti itu? Betul. Tapi kalau seandainya kemudian dia bilang, Pak, kita cuma cukup untuk kasih ember saja, itu benar atau tidak? Nggak benar. Paham ya sampai di sini ya? Berarti masalahnya ada di mana? Atapnya. Oke, kalau gitu kita lihat. Sekarang yang terjadi di Indonesia, menurut Antum masalahnya apa? Ini harus jelas dulu. Masalahnya apa di Indonesia? Sistemnya salah. Tidak diterapkan syariat Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas, kalau seandainya tidak diterapkan syariat Allah, pasti adalah fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka itu adalah akan didatangkan kehidupan yang sulit. Oke, berarti itu adalah masalahnya. Dari masalah itu muncul yang basah tadi. Yang basah itu apa? Pemimpin kafir boleh dipilih. Pemimpin kafir boleh mencalonkan. Pemimpin kafir boleh berkampanye. Pemimpin kafir bisa ngumpulin orang-orang untuk kemudian dia pengaruhi. Dia bisa masuk TV dan kemudian menyesatkan orang-orang banyak dengan kata-kata dan logika-logika yang aneh. Betul sampai di sini? Jelas. Oke, kalau gitu sekarang masalahnya adalah orang bilang, ini harus dihilangkan. Pemimpin kafir nggak boleh. Maka kita harus memunculkan pemimpin muslim. Sama kayak ngelap itu tadi kan ya. Paham sampai di sini? Oke, taruhlah pemimpin muslim pasangannya menang. Pertanyaannya, bisa nggak dia mencalonkan diri lagi? Orang kafir bisa mencalonkan diri lagi nggak? Bisa. Yang sipit-sipit yang lain bisa mencalonkan jadi presiden nggak? Bisa nggak? Dan dia sudah mulai dari sekarang. Dan dia bantuin pasangan yang satu lagi. Terus Antum mau ngapain? Paham untuk kira maksud saya? Jadi artinya ini sekarang sekarang yang kita lihat adalah antum takutnya sama orang Cina atau yang di belakangnya orang Cina. Ini orang Cina tapi backupnya Islam insya Allah. Jadi antum nggak perlu takuti. Ada orang Cina yang di backup sama Cina, ada orang Cina yang di backup sama Cina, ada orang Cina di backup sama Amerika. Jelas sampai di sini teman sekalian? Artinya gini, kalau seandainya yang ini gagal, ya taruhlah gagal ya. Yang menang adalah misalnya calon yang satu lagi. Di belakangnya sudah ada yang backup loh. Siapa? Orang Cina yang di backup oleh Amerika tadi. Dan dia sudah jelas-jelas membackup yang ini. Sudah ibaratnya kalau ini invest. Udah invest di sini ya. Kalau seandainya yang ini menang, bisa nggak dia mencalonkan lagi? Bisa untuk jadi presiden. Atau kalau dia kalah jadi presiden, yang lain bisa mencalonkan lagi nggak? Masalahnya selesai atau tidak? Tidak. Bisa difahami sampai di sini maksud saya? Oke, kalau begitu sekarang kita bahas tentang fikih dakwahnya. Nah, kalau kita bahas tentang fikih dakwahnya, baru ini ada perbedaan. Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus milih sekarang. Kalau kita nggak milih yang kafir yang berkuasa, itu betul. Kalau saya kita mikir dengan cara yang pragmatis. Tapi kalau misalnya kita pikir dengan cara yang ideologis, letaknya di sini ceritanya. Yang antum pilih itu apa? Gitu loh maksud saya. Yang antum pilih itu apa? Jadi gini loh maksudnya. Antum memilih cuma gara-gara antum tidak mau dikuasai oleh orang kafir, antum milih karena antum sadar bahwa antum itulah kewajiban Islami. Paham nggak maksud saya? Kalau antum milih cuma gara-gara nggak mau orang kafir berkuasa, maka orang nggak punya agama juga bisa. Ada nggak orang nggak milih satu itu gara-gara nggak suka dengan perangainya? Ada. Tapi kalau antum milih karena antum ngerti Islam, berarti antum harus jelas yang antum tuju itu sebenarnya apa. Yang antum tuju adalah seorang pemimpin muslim yang menerapkan syariat Islam. Nah itu yang antum harusnya kemudian bersibuk untuk itu. Gitu loh. Artinya antum harus bersibuk untuk menjelaskan pada masyarakat. Kalau memang antum tahu ini adalah masalahnya karena masyarakat nggak ngerti tentang Islam, jelaskanlah pada masyarakat bahwa antum itu harus terikat dengan hukum-hukum Islam. Mengenai siapapun yang terpilih, itu adalah urusan dia. Cuma kalau terpilih yang satu itu urusan kita tambah 2 kali lipat gitu aja. Itu yang jelas kan maksud saya kan ya. Cuman kalau misalnya dikatakan begitu, saya sampai sekarang nggak punya dalil. Dalil apa yang memperbolehkan saya untuk mengangkat seorang pemimpin di mana pemimpin itu tidak mau menerapkan syariat Islam? Hanya karena kemudian saya tidak mau ada satu orang kafir yang berkuasa. Bisa difahami kira-kira saya. Contoh kayak begini misalnya. Saya kemarin datang ke kantor pajak. Ya, sebagai seorang wajib pajak yang taat ya, gitu kan. Wopo, gitu. Jadi sebagai seorang warga negara yang terpaksa membayar pajak gitu kan ya. Jadi saya datang ke kantor pajak. Nah, di kantor pajak itu kemudian saya kenal dengan kepala seksinya. Oh, kepala seksinya lagi rapat, Ustadz. Ya sudah nggak apa-apa, saya tunggu aja. Saya tunggu sekitar setengah jam, tiba-tiba dia turun. Ustadz, kita ke atas sih Ustadz. Saya kenalin sama kepala kantornya. Alhamdulillah. Kenal sama kepala kantornya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ngefans banget sama Ustadz. Istri saya juga ngefans banget sama Ustadz. Terus kepala kantor tuh langsung bilang begini, Ustadz, menurut Ustadz, pandangan Ustadz tentang pajak apa?
Langsung saya bilang haram Pak. Dia langsung dia diskusi 2 jam tentang pendapatan negara, sistem kapitalis, sosialis. Kalau gitu Islam itu sistem sosialis dong Pak. Oh beda, saya bilang. Jelasin 2 jam. Setelah 2 jam dia bilang begini, Ustadz kalau gitu ya sudah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi deh. Kalau bisa ngisi pengajian di sini ya nanti saya isi Pak. Tapi tenang, saya nggak akan ngisi tentang keharaman pajak dulu Pak. Saya ngisi tentang akidah. Nah kalau sudah baru keharaman pajak. Gitu. Yang kasihnya itu langsung bilang, ya itulah Pak kenapa saya mau resign Pak. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, Ustadz, emang besok mau kemana? Katanya ada kerjaan, ya saya mau besok guide orang ke Istanbul. Mau ikut nggak Pak? Kalau mau ikut, ayo ikut saya Pak. Kalau mau nanti saya tahu tempat beli tiket yang murah. Kalau mau tiket yang murah, belinya dari ini Pak, dari Malaysia Pak, murah karena mungkin di situ pajaknya nggak ada gitu. Ustadz jangan gitu terus dong Ustadz, nyindir kita Ustadz. Nah terus dia bilang, sebelum saya pulang dia bilang, Ustadz, terima kasih Ustadz atas diskusinya, saya mendapatkan sebuah pencerahan yang lain lagi. Kalau kemarin-kemarin saya cuma dengar bahwa haram aja, tapi sekarang saya sudah mendapatkan banyak pertimbangan yang lain. Makasih Ustadz ya, dan semoga bekerja di tempat pajak tidak haram ya. Saya bilang, ya semoga Pak, tapi saya nggak punya dalilnya. Saya bilang gini, kalau saya punya dalil tentang bolehnya bekerja di pajak, saya akan ngomongin pada dia. Tapi dia kan selalu mendebat saya dengan yang bukan dalil. Debatnya gimana? Saat kalau misalnya nggak ada pajak, negara ini nggak berjalan dong. Saat kalau misalnya nggak punya pajak, nanti kita nggak bisa bangun jalan dong. Kita nggak bisa bangun fasilitas umum dong. Gitu kan, dan sebagainya. Berarti kalau Ustadz pakai fasilitas umum, berarti Ustadz juga istilahnya ya, katanya nggak mau bayar pajak, tapi mau pakai fasilitas umum. Saya bilang gini, Pak, seorang bapak itu tugasnya ngasih makan anaknya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau antum sudah nikah, antum sudah mau punya anak, antum nggak mau ngasih makan anak antum kualat, paham sekalian? Sama kayak penguasa itu adalah kewajibannya ada atau tidak ada pajak, dia bangunin jalan harus. Paham nggak kira selesai? Karena dia pemerintah. Kalau nggak mau yang jadi pemerintah, makanya di dalam Islam nggak ada yang mau jadi pemimpin. Karena kerjanya berat. Ada pajak dan nggak ada pajak, ada duit dan nggak ada duit, dia tetap harus membangun, harus memberikan pelayanan bagi rakyatnya. Bisa difahami kira saya. Nah, makanya berarti saya bilang, ya saya nggak punya dalilnya, gitu kan ya. Nah, artinya dia mendebatnya dengan cara-cara seperti itu terus. Sama kayak ada orang bilang gini, di Kudus misalnya, bisnis yang paling besar di Kudus apa? Rokok. Seandainya kalau rokok ditutup di situ, gara-gara rokok haram, kira-kira apa yang terjadi pada orang Kudus? Penganggurannya banyak sekali. Pertanyaannya, antum bisa nggak menghalalkan rokok yang antum yakinin haram? Gitu kan ya, hanya dengan pertimbangan bahwa kalau rokok haram banyak orang itu kemudian nggak dapat kerja. Berubah nggak hukumnya? Enggak. Tapi kalau kita bahas fikih dakwah beda lagi. Ya, fikih dakwahnya ya sudah bisa jadi kita melakukan ini dulu, kita sediakan lapangan pekerjaan, setelah itu baru kita putus rokoknya. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Tapi hukumnya nggak berubah. Nah maka saya juga sama. Hukum untuk memilih seorang pemimpin, maka hukumnya adalah akad wakalah. Maka kalau akad wakalah jelas, Mas tolong kasihin ini ke Mas Abdul. Nah, itu wakalahnya, Mas Gale kasihin ini ke Mas Abdul. Ini yang diwakilkan, wakilnya jelas, yaitu adalah saya mewakilkan kepada Mas Gale untuk diberikan pada Mas Abdul, dan ininya nggak haram. Tapi Mas, saya tolong diwakilkan, tolong pimpin saya Mas ya. Tapi dengan aturan apa aja boleh Mas. Dari mana antum bisa menghalalkan itu coba? Bisa dipahami kira-kira selesai? Lah sama aja kayak mendingan ketika orang kafir berkuasa, lantas itu yang dia lakukan. Tapi Ustaz mendingan muslim daripada kafir. Oke, jadi gini ceritanya. Diskotik itu yang masuk ya orang-orang yang nyari diskotik. Paham ya, selesai kan ya? Apakah ada perbedaan antara diskotiknya pemimpinnya Islami sama diskotik pemimpinnya yang tidak Islami? Paham ya, diskotik syari, paham ya? Oh, saya ke diskotik itulah karena ownernya muslim bro. Gak begitu ceritanya. Paham ya, selesai kan ya? Jadi antum itu kalau pergi ke tempat sesuatu ya orangnya muslim dan apa yang dilakukan itu adalah Islami. Bisa difahami kira selesai ya? Nah sehingga saya tidak punya satu pembenaran pun untuk menghalalkan ketika antum kemudian untuk mengangkat pemimpin yang bukan menerapkan hukum Islam. Gitu loh. Tapi saya juga tahu antum tuh kesel banget. Gitu kan ya? Kalau seandainya yang jadi yang kafir. Maka saya memilih di sosial media untuk melihat yang saya suarakan adalah haram pemimpin kafir. Karena itu namanya menolak mudorot. Menolak mudorot beda dengan jalbul masoleh. Nah, ini agak susah lagi jelasin. Jadi gini, saya coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi gini, pelan-pelan. Ada dua hal dalam hidup manusia. Ada menolak mudorot, ada mencapai maslahat. Jelas ya? Ada menolak mudorot, ada mencapai. Yang mana yang didahulukan dalam kaidah fikih? Menolak mudorot lebih didahulukan daripada mencapai maslahat. Contoh, ada satu cewek cantik mau ngaji, tapi cuma mau sama Yayat. Berarti dia pasti terganggu akalnya gitu. Berarti ceweknya pasti terganggu akalnya gitu. Nah, jadi ada satu cewek cantik tapi cuma mau ngaji sama Yayat doang.
jalbul masolehnya, ya, mendapatkan masolehnya, mendapatkan masalahnya, bisa jadi cewek ini tobat dan kemudian di jalan Allah. Ya asik gitu kan ya. Tapi mudorotnya bisa jadi yayat yang kemudian melawan maksiat. Gitu kan ya, paham nggak? Kira sampai di sini maksud saya. Ada dua kemungkinan. Yayat bisa jadi bermaksiat atau bisa jadi ceweknya bertobat. Yang didahulukan yang mana? Nah, lebih bagus yayat jangan ngajarin dia. Ya, walaupun misalnya contoh, kamu jangan kamu nggak bisa sama saya karena saya ini bisa jadi fitnah bagimu. Kamu ngajinya sama dia aja yang cewek. Oh, saya nggak mau sama ceweknya. Ya, mendingan kamu nggak usah ngaji sekalian. Paham ya sampai di sini ya? Nah, maka menolak mudorot itu diutamakan daripada mencapai maslahat. Maka dalam kasus ini, ketika saya berkata bahwa saya menolak pemimpin kafir, bukan berarti saya memperbolehkan untuk jalbul maslih dengan cara seperti itu. Paham sampai di sini? Ya, jadi arti ketika saya menolak bahwa saya menolak pemimpin kafir, itu syariat Allah. Pemimpin kafir tidak boleh, bukan berarti saya menyuruh antum untuk milih pemimpin yang tidak menerapkan syariat Allah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, artinya itu yang saya lakukan. Mengenai ada yang mau lakukan jalbul masoleh dengan dalil yang lain, monggo silahkan. Kalau dia yakin dengan dalil itu, dia boleh melakukannya dengan pertanggungjawaban kepada Allah. Dan kita menghargainya, kita tidak mengatakan bahwa kita yang paling benar, tapi menurut kita setelah kita kaji, ini pendapat yang paling kuat. Karena saya tidak mau untuk ikut bermaksiat seandainya pemimpin itu juga bermaksiat. Minimal, bagaimana ceritanya antum mempertanggungjawabkan hal seperti itu gitu loh. Antum mati-matian mendeklarasikan atau antum mati-matian untuk belain salah satu pasangan misalnya. Tiba-tiba dia kerjasama sama orang yang juga membahayakan buat antum. Yang bolak-balik pesantren, masuk pesantren menceramai orang muslim, membawa akidah tertentu, dan besok ke depan lebih berbahaya lagi daripada itu. Bisa dipahami ya? Saya nurani saya nggak bisa nerima sama sekali. Oh, tapi nggak usah, itu kan dia yang bantu, bukan kita yang berkoalisi. Ya sama saja. Yang namanya koalisi kan sama. Nah, terus bagaimana antum mempertanggungjawabkan? Oh, di sini nggak boleh pemimpin kafir, tapi di tempat yang lain boleh. Di Papua Barat, saya baru datang dari sana, partai Muslim, partai Islam, yang katanya partai Islam mendukung pemimpin kafir. Dalilnya apa? Oh, itu karena yang di sana kebanyakan non Muslim. Di Kepulauan Sula 95%. Itu juga yang didukung adalah non-muslim. Alasannya apa? Karena itu non-muslim tidak berbahaya. Lah terus dalilnya terus jadi apa kalau begitu? Kalau bisa ditarik-tarik gitu. Apa nggak selesai? Al-Quran itu diturunkan untuk jadi tuntunan. Bukan akal antum yang jadi tuntunan. Lalu antum cari pembenaran dari Al-Quran, tidak. Tapi Al-Quran dulu yang jadi tuntunan. Ketika Al-Quran sudah jadi tuntunan, baru antum menyesuaikan diri. Kalaupun saya salah, minimal saya nggak salah-salah banget. Apa nggak ya selesai? Contoh gini. Saya baru dari Palembang, ini terakhir ya, baru dari Palembang, saya juga didebat begitu. Ustadz, saya ini mau jadi wakil rakyat, Ustadz, wakil rakyat yang paling muda, dan saya memperjuangkan syariat Islam, dan saya tidak akan seperti yang lain. Saya bilang gini sama dia, antum pernah lihat nggak orang-orang yang lebih pintar daripada antum dari segi tafsir Quran, lebih hafal banyak Quran daripada antum, lebih paham misalnya daripada antum, masuk situ terus jadinya aneh? Pernah lihat nggak? Banyak Ustadz, makanya saya nggak akan seperti itu. Terus kelebihan antum apa dibandingkan yang lain? Saya nggak seperti itu, gitu loh. Oh, saya akan istiqomah dan sebagainya, Ustadz. Saya bilang gini, oke, saya udah diskusi sama dia sejam, dan akhirnya saya bilang gini, ada dua pilihan sama antum mau jadi ulama atau antum mau masuk parlemen. Antum masuk parlemen, ada dua kemungkinan, bisa jadi antum salah, bisa jadi antum benar. Antum jadi ulama, antum pasti benar. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana tuh? Jadi gini ya, antum dakwah ke tengah-tengah umat, mencerahkan mereka dengan Islam, antum jadi ulama, antum pasti benar, nggak akan salah. Antum milih, tiba-tiba dia berkhianat sama antum yang salah. Antum mungkin benar, antum mungkin salah. Mau pilih yang mana? Jalan yang saya pilih, jalan yang sudah pasti. Ya, mendidik umat dengan Islam, menyadarkan mereka tentang syariat Islam, tentang apapun yang terjadi, insya Allah saya berkontribusi dalam kebaikan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk, saya berlepas dari situ. Maunya enaknya doang. Alhamdulillah, memang begitu saya. Jadi kalau misalnya ada pemimpin itu bermaksiat, saya nggak milih dia. Tapi kalau dia berbuat yang baik, yaitu adalah kemudian urusan orang-orang yang memilih dia. Tapi yang saya lakukan tetap berbuat baik, menyiarkan syariat Islam. Bisa difahami sampai di sini? Nah, artinya jelas ya, itu soal pilkada, ya kalau kita pandang fikih hukum, berarti tidak ada alasan bagi saya untuk menghalalkan, karena saya pakai dalil-dalil seperti itu. Tapi kalau ada orang yang lain yang monggo saja. Tapi tidak perlu mengatakan begini, yang nggak milih berarti ikut berkontribusi dalam kekufuran. Kalau saya sudah bilang kok, memilih pemimpin kafir hukumnya haram. Ya, itu cukup bagi kita. Tapi untuk jalbul masoleh, kita harus berbicara yang lain lagi. Kalau antum lihat postingan-postingan saya selalu begini, memilih pemimpin kafir hukumnya haram. Yang saya tutup, maka pilihlah pemimpin yang muslim dan mau menerapkan Quran dan sunnah.
Jelas ya, itu lebih bagus. Jadi kita insya Allah tidak berpanjang lebar dalam keributan yang tiada henti dan tidak bermanfaat, yang akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan kebencian gitu kan ya, dan menimbulkan salah paham gitu kan ya. Padahal antum bisa makan enak gitu ya. Kira-kira gitu lah. Oke, ada yang lain? Fadol, sudah cukup? Kalau sudah cukup, insya Allah kita selesaikan sampai di sini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kajian kita libur sampai saya pulang ya. Insya Allah saya pergi dari Ahad besok, dari tanggal 26 sampai tanggal 26 Maret sampai tanggal 18 April. 19 April. Setelah 19 April nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.